Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rasda, perwakilan dari kelompok 10, akan membuka sesi presentasi dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi atas Pelaksanaan Anggaran. Berikut saya bacakan anggota-anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rasda Putri Martalina dengan NIM 226, dan yang kedua ada Afi Adi Arsyah dengan NIM 420, dan yang ketiga ada Rahmat Subandi dengan NIM 462, dan yang keempat ada RB Muhammad dengan NIM 357, dan yang kelima ada Gelda Meliana dengan NIM 749. Nah, di sini untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran. Bisa di next. Yang pertama adalah pengertian dari efektivitas. Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhananya seperti ini, semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka akan semakin efektiflah unit tersebut. Efektif di sini menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Seperti itu pengertian dari efektivitas. Selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi merupakan rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dengan output yang diukur. Kesimpulannya seperti ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan atau unit yang digunakan, maka akan semakin efisien, seperti itu. Efisiensi dan efektivitas saling berkaitan satu sama lain. Jadi, semisal sebuah perusahaan menggunakan sedikit input atau sumber daya, maka bisa dikatakan efisiensi. Namun, jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi pada perusahaan, maka anggaran tidaklah efektif. Anggaran akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat, dan akan bersifat efektif pula jika melakukan hal-hal yang tepat, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya RB Muhammad Rahman dengan NIM 2020210357 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang korelasi antara efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dan efektivitas ini akan saling berkaitan satu sama lain. Suatu perusahaan manufaktur yang menjalankan anggaran dengan sumber daya yang rendah mungkin akan efisien. Jadi nilai inputnya bisa dikatakan efisien tapi belum efektif. Nah, tetapi jika outputnya yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita perusahaan, maka anggarannya tidak akan efektif. Nah, sedangkan anggaran yang akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengukuran efektivitas dan efisiensi, di mana analisis varian ini merupakan pengukuran efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan biaya aktual dengan biaya standarnya atau analisis varians. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Afi Adi Arsa dengan NIM 420. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, poin yang selanjutnya adalah analisis varian. Analisis varian terdapat 4 level. Nah, level yang paling kecil ini yaitu level ketiga. Nah, yang dianalisis yaitu komponen per masing-masing anggaran. Jika membandingkan penjualan atau laba, nah varian atau selisih dikatakan menguntungkan jika nilai aktual penjualan lebih besar dari nilai anggaran.
Baik, selanjutnya adalah varian biaya bahan baku langsung. Nah, di sini yang dibandingkan adalah nilai bahan baku langsung yang dianggarkan dengan realisasi. Nah, varian ini terdapat dua jenis yaitu varian harga dan efisiensi. Nah, untuk varian harga perbandingannya antara harga beli aktual dengan harga beli bahan baku yang dianggarkan kemudian dikalikan dengan kuantitas atau jumlah unit produksi aktual. Nah, jika varian efisiensi itu varian yang membandingkan jumlah aktual penggunaan bahan baku dikurangi jumlah penggunaan bahan baku yang dianggarkan kemudian dikalikan dengan harga bahan baku anggaran. Nah, kemudian ada varian tenaga kerja langsung. Nah, ini yang dibandingkan adalah upah dan efisiensi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Subandi dengan NIM 464 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya ada contoh soal dari analisis varian, yaitu data rencana bulan April 2020 meliputi yang pertama unit barang yang diproduksi sebesar 20.000 unit. Kemudian ada standar jam tenaga kerja langsung yaitu sebesar 2 DLH dan tingkat upah rata-rata per jam yaitu 10.000. Untuk realisasinya bulan April 2020 yaitu yang pertama unit barang yang diproduksi sebesar 15.000 unit. Kemudian ada jam TKL selama bulan April 2020 yaitu sebesar 37.000 DLH. Kemudian yang terakhir yaitu ada biaya buruh satuan per bulan yaitu sebesar 40 juta. Next. Baik, untuk yang berikutnya yaitu perhitungannya. Ketika melakukan analisis varian, kolom yang digunakan adalah kolom rencana yang disesuaikan. Jadi untuk rencana produksi sama dengan kolom realisasi. Jadi untuk kolom rencana yang disesuaikan ditulis sama yaitu 15.000 dan untuk DLH juga sama dengan anggaran yaitu 2 atau 2,0. Kemudian untuk jumlah DLH diperoleh dari kolom rencana produksi dikali dengan DLH atau unit yaitu sama dengan 30.000 dan untuk kolom anggarannya yaitu 40.000. Dan untuk tarif upah itu sama dengan kolom anggaran sebesar 10.000 dan untuk yang terakhir kolom terakhir biaya TKL itu diperoleh dari kolom jumlah DLH dikali dengan tarif upah dan diperolehlah dengan total jumlah 300 juta dan anggarannya 400 juta. Baik, untuk kolom realisasi itu dari DLH, kolom DLH ya diperoleh dari jumlah DLH dibagi dengan rencana produksi dan diketemukanlah nilai sebesar 2,47 dan untuk kolom tarif upah diperoleh dari biaya TKL dibagi dengan jumlah DLH diperolehlah dengan nilai 1081 dan untuk kolom jumlah varian ini kita tidak perlu lagi melihat kolom anggaran. Jadi yang dilihat cuma rencana yang disesuaikan dan juga realisasi. Jadi untuk mencari kolom varian ini kita tinggal mengurangi saja dari rencana yang disesuaikan dikurangi dengan realisasi. Untuk rencana produksi yaitu sebesar 15.000 dikurangi 15.000 jadi 0. Jadi untuk dan DLH per unit itu dikurangi jadi 2,0 dikurangi 2,47 dan diperolehlah 0,4667. Jadi untuk keterangannya tidak menguntungkan ya rekan-rekan. Mengapa tidak menguntungkan? Karena realisasinya lebih besar daripada rencana yang disesuaikan. Baik untuk jumlah DLH-nya yaitu 30.000 dikurangi dengan 37.000 dengan selisih 7.000. Jadi ini tergolong tidak menguntungkan. Dan untuk tarif upah 10.000 dikurangi 1.081 ditemukanlah nilai 8.919 dan ini termasuk menguntungkan.
karena realisasinya lebih kecil dari rencana yang disesuaikan. Dan untuk biaya TKL 300 juta dikurangi dengan 40 juta. Ditemukanlah nilai 260 juta dan ini tergolong menguntungkan. Baik, next. Baiklah, untuk yang berikutnya yaitu menganalisis perhitungannya. Untuk varian tenaga kerja langsung atau TKL ada dua jenis, yaitu varian upah dan varian efisiensi. Untuk rumus varian upah sendiri yaitu tarif aktual dikurangi dengan tarif anggaran dikali dengan jam kerja aktual. Dengan perhitungan angkanya yaitu 10.000 dikurangi dengan 1.081 dikali 37.000. Ditemukanlah hasil 330 juta dengan keterangan menguntungkan. Keterangan ini bisa dilihat dari tabel yang sebelumnya ya rekan-rekan. Untuk varian efisiensi yaitu dengan rumus jam kerja aktual dikurangi jam kerja anggaran dikali dengan tarif anggaran. Dengan perhitungan angkanya 37.000 dikurangi dengan 30.000 dikali dengan 10.000 dengan keterangan tidak menguntungkan. Kemudian untuk total varian ini tinggal mengurangi ya rekan-rekan dari total varian upah dikurangi dengan varian efisiensi. Dengan ditemukanlah perhitungan 260 juta dengan keterangan menguntungkan karena masih dari varian upah sendiri yang masih plus atau perhitungannya tidak minus seperti itu. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil dari analisis varian yang dilakukan, nilai dari varian upah menunjukkan nilai 330 juta dengan keterangan menguntungkan. Akan tetapi varian efisiensi menunjukkan nilai 70 juta dengan keterangan tidak menguntungkan, sehingga menghasilkan total varian sebesar 260 juta dengan keterangan menguntungkan. Artinya perusahaan dapat dikatakan bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan karena varian efisiensi atau M yang lebih besar, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.